Sobat Ronggadi, ketemu lagi barengan sama Novi di ajang Talkshow on the Spot, ngobrol bareng. Dan kali ini Novi nggak sendirian, Sobat Ronggadi. Novi bersama dengan Ibu Umurona. Beliau ini adalah Kepala Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kita akan ngobrol singkat ini terkait dengan anak dan juga perempuan, khususnya di Kabupaten Lamongan. Gimana kabarnya nih? Iya, terima kasih Bu Novi, kabarnya alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Ini bisa ngobrol santai juga terkait dengan anak, perempuan ya, khususnya di Lamongan. Sebenarnya peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lamongan itu perannya seperti apa sih? Peran ya Mbak Novi, peran. Memang kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah merupakan dinas teknis. Artinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati dari Kabupaten Lamongan. Kami bertugas dalam tupoksi kita adalah melaksanakan, membuat kebijakan, membuat aturan, kemudian menyusun rencana kegiatan yang pada akhirnya melaksanakan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di sana. Kebetulan kita ada di misi satu, yaitu terkait di sana juga termasuk ada peningkatan ekonomi keluarga melalui para perempuan dalam rumah tangga. Gitu. Oke, baik. Meningkatkan ekonomi. Ini berarti memang ada salah satu segmen ada tugas di sana. Oh, berarti memang gitu. Ada pelatihan kah? Atau ada. Bagaimana itu? Kan kita punya ada 3 bidang. Ada bidang namanya PUGPP, itu pengarusamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Ada bidang PHA, PHA itu pengarusamaan pemenuhan hak anak. Ada bidang PPA, PPA itu pencegahan kekerasan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Jadi 3 bidang. Sehingga di sana salah satunya adalah kita mengadakan pelatihan pembinaan pada perempuan-perempuan korban kekerasan atau perempuan-perempuan industri rumah tanggahan, bukan yang UMKM karena ada OPD tersendiri. Kita hanya memberikan pembinaan pada perempuan-perempuan korban kekerasan, perempuan-perempuan PK. PK itu perempuan kepala keluarga. Mereka yang ditinggal suami misalnya ke Malaysia, kemana, nggak diurus ya. Kayaknya itu bagian dari salah satu tugas kami untuk mereka biar menjadi bangkit dan berdaya. Oke, berarti itu salah memang satunya. Ada tugasnya tersendiri. Memang ada. Kalau di Lamongan sendiri tuh memang gimana tuh Bu Umu? Apakah memang ada pelatihan atau ada sosialisasi setiap bulannya datang ke mungkin di rumahnya Bu RT atau mungkin Bu RW sambil curhat atau gimana sih? Bukan Mbak Novi, karena kita sesuai dengan tupoksi kami itu kita mengadakan pelatihan. Mengundang pelatih dari provinsi, mungkin tingkat perdagangan, cara pengemasan atau cara packaging yang baik, ada pelatihan pembinaan tadi itu. Mereka datang kita undang ke dinas kami, perwakilan satu di kecamatan. Pemberdayaan perempuan sendiri ya, yang sekarang itu kan kayaknya serba teknologi tuh ya Bu. Nah termasuk itu juga mereka kendalanya kan Bu, bikinnya bisa, namun sekarang kan cara pemasarannya kalah dengannya online. Itu juga ada namanya pelatihan dengan cara pemasaran. Nanti juga ada, itu juga bagian dari mungkin ada Dinas Koperasi dan Indah. Ada kerjasama di sana nanti. Oke. Itu ada batasan usianya nggak sih Bu? Atau yang paling muda mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Nah, ini tentunya juga hal yang baru ya Sobat Ronggadi, bahwa memang ya bisa jadi tidak semua daerah mungkin yang ada di pelosok Lamongan apakah juga sama ini? Ya, karena kita kan apa istilahnya, kita nanti itu ada menyesuaikan besarnya anggaran, sehingga yang kita undang mungkin 50 orang. Nah, dalam sekabupaten kita satu kecamatan diambil berapa orang begitu. Mereka yang benar-benar industri rumah tangga, industri rumahan namanya. Artinya mereka benar-benar pelaku usaha rumah tangga desa yang membutuhkan bimbingan, pendampingan. Misalnya kan mungkin dulu masih
masih manual dengan apa itu membakar dengan lampu. Nah, itu kan sekarang pakai press. Kita dampingi dengan pengemasan yang baik seperti apa. Bahkan nanti pada akhirnya mereka kita berikan itu alat pengepresannya. Oh iya. Bahkan pernah ketika gini kita ajari mereka ibu rumah tangga yang belum bisa produksi. Kita ajari mereka mungkin bisa jualan apa, kita kasih pelatihan cara bikin makanan apa gitu. Nanti bahkan kita berikan alatnya sekalian, yang kita beri wajan, kita beri komplit dong. apa kompor gas, iya gitu. Luar biasa. Itu bukan dinas PPPA yang luar biasa, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Kita hanyalah merupakan menjalankan tugas dari pemerintah daerah Pak Bupati. Gitu. Tapi Bu Umu, ini nggak bisa terlepas dong ya dari peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yang memang sepertinya juga kayaknya itu kan remeh-temeh mungkin dalam istilahnya seperti itu ya. Tapi dari hasilnya sendiri, dari hasilnya untuk pelatihan-pelatihan itu yang ada sehingga bisa mengembangkan UMKM yang ada di Lamongan ya, terkait dengan penjualan, kemudian sekarang itu bahkan dilatih dengan penjualan secara online dan lain sebagainya. Teknologi yang sekarang juga cukup berkembang ya Sobat Ranggadi, sehingga ya tentunya peranan dari pemberdayaan perempuan ini bisa membantu untuk wanita-wanita di luar sana lebih kreatif lagi. Tapi Bu, tadi Bu Umu sempat bilang kekerasan dalam rumah tangga atau mungkin ada yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga tapi tidak berani lapor. Ini kasusnya memang cukup banyak sekali atau bagaimana ini? Saya juga nggak tahu ya Sobat Ranggadi. Ada datanya lebih tahu beliau. Boleh. Ya. Terima kasih mungkin dengan kesempatan ini mungkin kebetulan hari ini Hari Anak Nasional ya, saatnya mengeluarkan suara anak, saatnya anak itu kita bangkitkan untuk meraih citanya sehingga nanti kelak menjadi generasi emas, tidak lagi menjadi perempuan yang diperdaya. Jadi menjadi perempuan-perempuan yang hebat, perempuan yang tangguh dan perempuan yang melahirkan generasi-generasi emas. Sehingga memang kekerasan dalam rumah tangga itu ada di Lamongan, termasuk kadang apa ya, diantaranya kekerasan fisik. Kekerasan kan ada kekerasan fisik, kekerasan juga non fisik. Non fisik diantaranya apa ya, gimana susah namanya, mental itu disakit hati, ditinggal selingkuh. Waduh, ini kasus yang lagi ngetren itu. Lagi ngetren itu, Bu. Ditinggal pergi Kalimantan tanpa ke Malaysia tanpa dikirimi nafkah itu juga ada. Kadang ditinggal ke Kalimantan, anaknya dibawa juga ada, sehingga terjadi kasus-kasus rebutan hak asuh anak juga ada. Salah diselingkuhi, anaknya digowo juga ada. Itu salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Berarti memang ini korbannya mau tidak mau adalah anak ini. Anak juga perempuan. Ibu juga jadi korban. Kadang sudah dipukuli, disuruh masak, belanja diirit-irit, itu juga ada. Tapi tiap hari kumur dalam rumah tangga itu juga ada. Tidak banyak, namun masih ada di Kabupaten Lamongan. Kalau boleh saya sampaikan kasusnya, karena Hari Anak tadi ya, memang sebagian besar anak. Perempuan juga ada, di antaranya tadi itu. Salawi dipukuli, disuruh bekerja, suami ongkang-ongkang di rumah. Ada juga, sehingga perempuan ini anaknya dibawa minta-minta di jalan. Itu ya ada. Ketika saya telusuri, saya dekati persuasif, kenapa kok minta-minta? Kalau nggak minta-minta nanti sampai rumah dipukuli sama suami. Ya Allah. Itu juga ada. Miris sekali ya kalau dengar cerita-cerita seperti ini. Iya, jadi perempuan itu karena kita sebagai perempuan, betul, Ibu. Perempuan itu sudah saatnya harus bangkit. Jangan mau diperdayakan. Ini tahun 2025. Iya, 2025. Betul. Saatnya Hari Anak, mudah-mudahan nanti kita bisa menciptakan generasi-generasi emas pada tahun nanti 2045. Oke, baik. Nah, ini pesan untuk masyarakat Lamongan ya, khususnya dari kasus yang ada selama ini, tidak hanya kekerasan, tidak hanya kekerasan terhadap wanita, tapi juga anak-anak, melibatkan fisik dan juga mentalnya. Ini mungkin Bu Umu, monggo silahkan. Iya. Tadi kan disampaikan lapor kemana ya Mbak Novi. Ya, betul. Ibu-ibu semuanya, sahabat-sahabat perempuan dan anak-anakku di Indonesia, khususnya anak di Lamongan, warga masyarakat Lamongan, pemirsa atau sahabat dari Radio Ranggadi. Pesan kami dalam rangka Hari Anak ini adalah
Jadilah perempuan yang berdaya, bangkit, jadikan hak anak-anak kami anak yang cerdas, anak yang luar biasa, kelak dia akan menjadi generasi emas tahun 2045. Oleh karena itu, jika panjenengan semua menemukan kasus-kasus kekerasan, kasus bullying, atau menerima kasus kekerasan atau bullying, silakan lapor kepada kami. Kami punya media namanya Speaker Pera. Sistem aduan kekerasan perempuan dan anak, silakan lapor kepada kami akan siap membantu mendampingi panjenengan semua tanpa ada iur biaya sepeser pun, 1.000 rupiah pun kami tidak akan menarik biaya karena sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Nah, ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Iya. Ya. Lawan bullying, stop perkawinan anak, karena perkawinan anak adalah bentuk salah satu kekerasan pada anak. Kenapa tidak? Iya. Seharusnya dia sekolah, seharusnya dia bermain, dipaksa untuk masak, dipaksa melayani suami. Pada akhirnya lahirlah anak stunting dan lain sebagainya. Jadi ingat Bapak Ibu semuanya bahwa perkawinan anak adalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Oleh karena itu stop kekerasan, stop perkawinan anak. Untuk stop menuju stop perkawinan anak, stop bullying. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Umu untuk hari ini. Tentunya ini semoga bisa menginspirasi untuk Anda yang mau memberikan atau mau bertanya langsung. Nah, boleh banget ya Sobat Ronggadi. Dan Novi pamit dulu sama Bu Umu, pamit dulu untuk Talkshow on the Spot kali ini. Kita ketemu di Talkshow on the Spot selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Stop.